Ya, Syekh, Imam, Kiai yang memberikan kajian tanpa pakai dalil. Ya, dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, coba kita telah. Mengapa Islam itu bukan agama Arab? Mengapa kira-kira? Dunia mengakui. Kalau dunia tidak mengakui, bagaimana? Ya tak apa-apa, percobaan yang bagus. Gimana? Bagaimana Bu? Diakui dalam Al-Quran. Diakui dalam Al-Quran yang mana? Coba, di Quran mana? Ya betul itu. Di antaranya, tapi betul. Sesuatu segala sesuatu itu jadi benar kalau Allah katakan benar di Quran dan minimal di As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan salam sedanyo sekedar melengkapi keterangan dari para bapak-bapak dan tadi ada mungkin sedikit perbaikan, bukan keliru. Namun ambo kalau di dalam tanda kutip dunia dakwah ambo pakai nama Abu Taqi Mayasdino atau biasa disingkat ATM, dan YouTube channel saya bernama ATM Abu Taqi Mayasdino. Sampai detik ini ambo cari adalah hampir 25.000 lah subscribersnya, dan sampai detik ini belum atau tidak saya monetize, artinya tidak saya cari uang sama sekali dari itu. Dan kedua, ambo memang orang awam, tapi lebih tepatnya adalah orang terjamin, terlahirkan atau dilahirkan Jawa Minang, orang yang dijamin. Mandiambo orang Kurai di Mojorong, tengah sawah Bukit Tinggi. Tadi kami dari sana, rumah kami masih ada, baik rumah nan rumah gadang maupun rumah yang sudah di-upgrade. Dan saat ini ambo berprofesi sebagai dosen di Surabaya. Lebih banyak diakui atau dikenal sebagai ustaz atau warga atau pengurus dari Muhammadiyah, juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII, juga Ketua Dai Rantau Minang Jawa Timur, juga Ketua Komisi Nasional Anti Pemurtadan Jawa Timur, juga peneliti di Lembaga Studi Ilmu Perbandingan Agama, khususnya Kristologi, Yahudologi, Simbolisme, Anti Filsafat, Mistik dan lain-lainnya di Yayasan Kiai Abdullah Wasi'an Foundation atau AWF. Seketika bercerita, beliau adalah salah satu pionir ilmu perbandingan agama di abad 20 bersama satu lagi adalah Kiai Haji Bahaudin. Yang lebih senior lagi tentu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tadi disebutkan nama Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan bukan orang awam, itu orang Jawa, orang Arab, dan beliau pendiri Muhammadiyah dan salah satu pahlawan nasional. Ngomong-ngomong, ada 22 pahlawan nasional dari Muhammadiyah saja, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya yakni Nyai Ahmad Dahlan, istri pertamanya. Yang lainnya seperti Panglima Sudirman dan seterusnya banyak sekali ya. Saya bukan memerankan Kiai Ahmad Dahlan, tetapi saya
pada saat itu karena hubungan baik saya dengan keluarga Ahmad Dahlan, dan kalau Anda lihat YouTube channel saya ada beberapa video-video kami, saya bersama keluarga Ahmad Dahlan, dan saya tahu, setahu saya tidak ada orang lain di Indonesia ini yang mampu melakukannya. Alhamdulillah, barakallah, saya dekat dengan keluarga Ahmad Dahlan, keluarga Kiai Hasyim Asy'ari, dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, NU Garis Lurus, Al-Irsyad, Persis, Dewan Dakwah, Hidayatullah, Salafi, dan semuanya. Karena itu saya juga menjadi presidium atau pimpinan termuda dari Gerakan Nasional Anti Islamofobia atau GNAI. Ada silakan search, sekarang sudah banyak, mudah sekali itu di YouTube atau di Google, di internet. GNAI itu apa? Di antaranya presidium nasional lain adalah saya, lalu sahabat saya zaman SMA, teman main band Ahmad Dhani Prasetyo Dewa 19 itu, dan Abdullah Al-Kathiri, pengacara Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia dan dulu pengurus MUI Pusat, juga Habib Muhsin Al-Abbas, salah satu mantan ketua FPI sebelum Habib Rizik Syihab, juga Buya Risman Mukhtar asli Urangawa, dan pimpinan pusat, termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah dan MUI Pusat, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional. Ini di dalam GNAI tadi ada kata bersatu, Pak ya. Di GNAI ada semua unsur Islam. Dan sampai detik ini, malam ini masih bersatu. Dan yang kami masukkan hanya tidak sampai 150, tapi itu semua pimpinan semuanya. Mengapa? Kalau tadi kita di mobil berdiskusi ya, bagaimana menghindari pendapat orang awam ya. Betul nggak? Mengapa kami tadi masuk ke sini ini di jam Isya, daripada kalau kami masuk di jam maghrib, kemudian kami jamak, kemudian tidak ikut Isya, mungkin ada yang bertanya, nah ini ustaznya tidak sholat Isya. Daripada begitu kami tunggu di sholat Isya, kami ikut dan kemudian baru sholat. Nah, moga-moga tidak ada yang bertanya, habis sholat Isya, sholat apa dia kok 3 rakaat? Moga-moga yang sampai gitu. Karena ini masalah. Kenapa masalah? Islamofobia itu diantaranya diciptakan oleh orang Islam sendiri yang tidak tahu mengenai Islam, tetapi maaf merasa tahu. Dan di antara tanda akhir zaman adalah banyaknya ruwaibidah, orang-orang bodoh tapi diberi kesempatan untuk bicara dan bahkan mengatur. Kalau mengatur ini menguasai, maka ayatnya hubungannya dengan ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Dari zamannya salafus soleh, sahabat Nabi, ulil amri ini 2, yakni adalah ulama dan umara. Saya bertanya sekarang, apakah ada ulama yang kita kira ulama namun ternyata menyesatkan, malah membuat gaduh seluruh masyarakat? Ada tidak? Apakah ada umara? Umara itu sekarang di Indonesia dibagi 6. Nah ini pun banyak dapat tahu. 6 itu pertama adalah eksekutif. Eksekutif itu yang bagian pemerintahan. Tertinggi tentulah presiden. Tetapi jangan lupa otonomi daerah. Gubernur ini dipilih langsung rakyat, bupati dipilih langsung rakyat, wali kota dipilih langsung oleh rakyat sekarang. Maka presiden pun tidak bisa memecat bupati, apalagi cuma bahkan wali kota. Ini yang baru eksekutif nih. Kemudian legislatif, Samojo atau DPR, DPRD 1, 2, 3, 4. 3 ya, 2 ya. Oke, maaf. Ketiga adalah yudikatif, polisi, jaksa, semuanya itu ya, hakim. Nah, 6 adalah konstitutif MPR RI. Nah, 5 adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI. Nah, ke-6 adalah moneter Bank Indonesia. Nah, ini umarok. Apakah ada pejabat umarok kita yang membuat gaduh? Pejabat, bupati, wali kota, presiden, ada tidak? Bisa, ya kan? Itu masanya ruwabidah, masalah akhir zaman. Ya. Kedua, sebelum akhir zaman itu betul-betul berakhir, karena sekarang ini kita di masa akhir zaman. Setuju kan? Tanda pertama adalah Nabi, maka tadi saya sampaikan la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sesudah beliau. Artinya beliau adalah nabi terakhir, sudah diutus, dilantik, sudah wafat pula. Setuju kan?
Maka ini sudah masa akhir zaman, ya kan? Berlakulah semua ancaman Allah, berlakulah semua tanda-tanda menuju akhir zaman, dan berlakulah semua kenikmatan bagi kaum akhir zaman yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Contoh apa? Sekarang saya pakai jas. Tadi saya suruh masuk, saya pakai jas atau enggak? Tanya dulu ya. Saya tanya, mesinnya pakai AC enggak? Ya, sudah saya pakai jas saja, kalau di keran baru copot. Tapi saya tanya kedinginan, merasa kedinginan. Ini tidak dialami oleh Rasulullah SAW mengaji di masjid beliau yang pakai AC, ya kan? Ada tak masjid Rasulullah pakai AC dulu? Nah, Iko karpet, enak tak duduk di karpet tuh? Nah, masjid Rasulullah dulu lantainya tanah. Paling-paling hanya sebagai riwayat kemungkinan tikar anyaman peletah kurma saja malah. Karena itu ada hadis mengatakan para sahabat Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi itu pakai sandal terompah gitu loh. Sekarang pun kalau Anda masuk ke dalam masjid pakai sandal terompah boleh sebenarnya, asalkan sandalnya bersih dari najis. Cuma kemungkinan Anda akan baktaroja dulu dengan takmirnya, karena mungkin takmirnya pun tidak tahu hadis itu gitu loh. Sedemikian parahnya kondisi umat kita ini. Tadi kita diskusikan ya, ada orang baru tahu satu dalil, ngotot dengan dalil itu, tapi dalilnya tidak tahu. Nah, ini yang terjadi adalah gaduh. Kemudian tadi satu Bapak katakan ya Pak, banyak orang mengaji di internet ya. Satu masalahnya internet itu tidak bisa interaktif, kecuali mungkin pakai Zoom atau pakai online ya. Sedangkan penting mengaji itu untuk bertanya kalau tidak tahu ya. Bahkan kita sama-sama memakai dalil gitu, karena musyawarah. Itulah pentingnya betul-betul mengaji bersama di satu tempat gitu loh. Sebab begini, belum lagi masalahnya kalau mengaji di internet itu dipotong pula, ya kan? Nah, berkelahilah antara NU, Muhammadiyah, Salafi, semuanya berkelahi betul-betul. Yang lebih parah yang berkelahi bukan pimpinan, tapi siapa? Anak-anak baru belajar itu, atau orang-orang atau mak-mak atau bapak-bapak yang nggak tahu apa-apa. Saya pernah semalaman menghadapi ini. Sampai saya tanya, kamu bicara agama, coba tunjukkan satu saja video kamu diundang mengajar agama. Oh, saya alhamdulillah banyak. Buka filenya Kompas TV, Trans TV ada. Video saya ngajar di Kompas TV, Trans TV ada. Coba mana? Dia ngeles pernah mandi, tapi coba tunjukkan saja mana. Terus kamu bicara mengenai ini, dalilnya mana di Quran? Nggak tahu dia dalilnya. Ini beda. Dan memang salah satu tanda akhir zaman adalah kebodohan di mana-mana. Tetapi ini akhir zaman ini intensifnya, insentif dari Allah ada, nanti akan saya bicarakan di akhir. Makanya saya minta, saya biasa memberikan kajian itu sekitar 1 jam. Siapkan diri Anda 1 jam, ya. Tapi saya pernah diminta terus saya 3 jam 4 jam dan saya layani. Karena niat saya menyelamatkan otak saya daripada neraka. Kenapa? Karena otak atau kalbu saya, kalau saya dengan pengetahuan sekian ini tidak saya sampaikan, saya akan dihisap ke neraka. Itu saja. Sama seperti Anda kalau nanti sudah mendengar dari saya, dapat ilmu tidak Anda amalkan, Anda juga akan ditanya ya Allah. Sama kan? Kita hutang kita lunas sama lain ya. Baik. Sebelum lebih jauh, oh ya tadi masalah film ya. Saya bukan orang kayak amat. Tadi keluarga Ahmad Dalam malam-malam menghubungi saya karena mereka tahu zaman saya kuliah saja tahun 1995 saya sudah main sinetron sekali, dan pertama kali dan terakhir, dan saya tidak mau lagi. Sekali sudah cukup di film sinetron Gelora Samudra SCTV. Saya menjadi kakaknya Dina Lorenza, ada Teddy Syah, ada Nahrudin Syah, dan banyak lagi. Buat saya cukup. Kecuali film Islami, saya pun saya pikirkan dulu, atau sinetron. Karena diantaranya saya tidak suka, saya diminta datang oleh sutradara, asisten sutradara. Besok datang jam 8 ya, saya datang jam 8 tepat. Betul, syuting jam 8, tapi jam 8 malam. Dari jam 8 pagi saya tunggu untuk syuting jam 8 malam. Itu tidak manusiawi, itu kurang ajar. Beda kalau pada saat saya berkali-kali syuting untuk iklan-iklan yang cepat gitu. Apalagi kalau syuting untuk cuman pemotretan. Setelah senyum-senyum selesai 4 juta, 5 juta, selesai 4-5 jam, ya kan? Gitu.
Kemudian ada sedikit yang saya sudah sampaikan sebenarnya di WA WhatsApp grup Takmir Masjid, ditulis bahwa saya mantan pendiri Dewa 19. Itu saya sudah protes, saya bukan. Ini barusan saya ketik ini saya lagi WA sama Ahmad Dhani, jadi saya bukan perkara ini, tapi perkara lain. Ya. Hubungan saya masih baik dengan seluruh teman-teman Dewa. Masih video klip saya barusan karena pandemi saya punya kesempatan banyak untuk membuat. Saya sudah meninggalkan musik. Untuk saya musik lebih banyak mudaratnya, maka bagi saya haramkan musik bagi saya ya. Tetapi nasyid boleh, beda ya. Nasyid itu tanpa alat musik. Bahkan orang-orang yang paling strict pun membolehkan nasyid dengan syarat laki-laki di depan umum boleh dan syairnya syar'i dan tidak ada alat musik. Hanya vokal dan mungkin boleh pakai perkusi. Insyaallah, gitu ya. Nah, sampai detik ini nasyid Islami saya masih ada di YouTube channelnya Ahmad Dhani, yakni Video Legend. Cari aja itu Video Legend. 30 Desember 2022 diupload. Nasyid saya berjudul Satu Sore di Taman Surga. Maksud saya Taman Surga adalah dua. Berdasarkan hadis adalah Raudah. Tahu Raudah? Tahu Raudah? Tempatnya Rasulullah mengajar, taman di sebelah rumahnya Rasulullah dan sebelah Masjid Nabawi yang sekarang sudah ada di dalam Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi melebar, meluas. Itu taman surga, mimbar. Memandari dari rumahku sampai ke mimbarku adalah Raudhatul Jannah. Tetapi yang kedua, ini Anda bisa dapatkan tanpa harus umrah. Mau tahu taman surga ini? Apa yang bisa Anda dapatkan? Dan pahalanya sangat besar. Apa? Majlis ta'lim. Maka kalau ada majlis ta'lim Anda tidak datang, itu rugi Pak ya. Menolak taman surga. Sepanjang ilmu-ilmu Allah dibicarakan, zikrullah artinya zikr itu adalah mengingat Allah. Dan zikr yang paling bagus itu adalah salat. Karena itu selalu ditekankan untuk banyak salat ya. Seperti Rasulullah, kalau sholat itu seperti bagaimana? Seperti laksana kemudian akibatnya kakinya bengkak, ya kan? Mengapa sampai kakinya bengkak? Karena beliau berdiri yang lama. Nah, berdiri yang lama ngapain Rasulullah? Apakah ngelamun? Apakah sekedar diam? Tidak, membaca surah yang panjang-panjang. Sebagaimana sholatul lailnya, sholat malam sunnahnya lainnya Rasulullah itu diketahui satu rakaat membaca apa? Ada yang tahu? Al-Baqarah. Satu rakaat. Sahabat Nabi yang mengikutinya dikira begitu Al-Baqarah selesai, selesai nih ke takbir ya. Ternyata Rasulullah melanjutkan lagi menjadi Ali Imran. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita cukup mungkin Qul huwallahu ahad ya. Ya tidak apa-apa lah daripada tidak ya. Dan Rasulullah SAW itu baik di Ramadan maupun bukan bulan Ramadan, sholatul lailnya sama, antara 9 atau 11 atau 13 rakaat. Di bulan Ramadan oleh mazhab Syafi'i disebut sebagai tarawih, ngerti ya? Tapi sama saja baik Ramadan maupun tidak Rasul terus seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan tutuplah dengan witir. Witir itu minimal berapa sih? 1. Nggak mau. Habis sholat isya tambah 1 rakaat, mau nggak? Sempurna kata Allah, sudah. Apalagi ada tambah 3. Anda tambah lagi jadi 9, ya kan? Masya Allah. Sudahlah, kalau misalnya nggak bisa Al-Baqarah yang minimal apalah, ya. Nah, pertama surat An-Nas, mudah Al-Falaq, teruslah ya, gitu. Terus juz amma aja, apa-apa, ya. Dan ketika ditanyakan pada Rasulullah SAW, mengapa engkau sholat seperti itu? Padahal dosamu di masa lalu, di masa kini, di masa depan sudah diampuni. Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku bersyukur? Seorang Rasulullah bersyukur. Coba kita maknai kata syukur, bukan mak syukur ya. Kata teman-teman sebenarnya enak lagi mak syukur gitu. Katanya, tapi kata orang juga bilang enak. Entahlah, saya bukan orang psikolog.
Bocor orang perantau. Oh iya, tadi saya sedang bahas dengan Dewa 19 ya. Maaf. Saya vokalis mereka di satu band namanya Downbeat. Tetapi orangnya itu juga minus Ari Lasso. Karena Ari Lasso menggantikan saya. Gitu lah ceritanya. Ya. Mengapa menggantikan saya? Karena orang tua saya melarang saya rekaman. Bapak saya dokter, ibu saya dokter, kakek saya dokter, satu lagi orang pemerintahan. Tidak terbayang oleh mereka anaknya tidak kuliah hanya rekaman. Walaupun ternyata band yang kami dirikan menjadi 2019. Saya juga ngeband sama teman-teman satu permainan dengan teman-teman padi, bumerang, jadi semua kan. Sampai detik ini saya dulu nonton band mereka manggung tidak pernah bayar, karena ikut mereka aja gitu. Tapi sekali lagi saya sudah meninggalkan dunia musik. Ya. Dan saya pernah membuat satu rekaman masuk penjualan bagus hanya satu, karena sudah saya kuliah selesai S1, saya minta izin kepada ibu, saya mau jadi bikin rekaman dulu 3 tahun deh. Dan itu kontrak dengan Virgo Ramayana Records, masuk tanggal lagu nasional, dipuji oleh kritikus musik bernama Ben Sleo, yang saya tidak pernah kenal beliau, dan saya ucapkan terima kasih orang yang barusan meninggal kena COVID beberapa tahun yang lalu. Diakui ini nama artis saya dulu Machiki Mayestino, karena nama asli saya Alexander Machiki Mayestino. Zaman masih jadi model segala macam kayak gitu. Tapi karena saya punya anak sekarang namanya Taki, maka saya ayahnya Taki, yakni Abu Taki. Sebagaimana Rasulullah SAW pertama juga Abul Qasim, bapaknya Qasim. Itu sunnah. Coba saya tanya, tahu film Unyil? Tahu? Bapaknya Unyil siapa namanya? Ya Bapak Unyil. Ya, itu adalah cara para mubalis zaman dulu memasyarakat sunnah di desa-desa. Ngerti kan? Begitu dia punya anak, bapaknya dipanggil apa? Apaknya si Unyil. Itu sunnah, Pak. Jangan cuma adat gitu. Bukankah ada yang bersajikan syarat? Syarat bersajikan kitabullah. Wahai orang Minang, berani memakai semboyan ini, nah nanti ditanya Allah, tegak bana atau cuman ya begitulah. Kedatangan Abu Siko bukan untuk meminta belas kasihan, tapi mengajak supaya jangan doa-dolai batang nantaranda. Ya tak? Tahu batang nantaranda kan? Ya. Begini. Nah, kembali ke episode biasa sudah saya bahas ya, lalu Ahmad Dahlan. Keluarga Ahmad Dahlan menghubungi saya. Mas, mau nggak mau film? Aku nggak mau bermain film yang bukan film Islami. Ya ini bakal film Islami tentang siapa ya? Tentang Ahmad Dahlan. Kan sudah ada yang sang pencerah. Gini, sang pencerah itu dulu dibuat tanpa konsultasi dengan keluarga Ahmad Dahlan. Sehingga ada beberapa hal yang keliru atau kurang lengkap lah. Kita perhalus lah ya. Maka sekarang ada kesempatan membuat pelengkapnya dari sisi perempuan Nyai Ahmad Dahlan. Dan Nyai Ahmad Dahlan pahlawan nasional. Beliau pemimpin Kongres Perempuan Wanita pertama seluruh Indonesia. Jenderal Sudirman pun bertanya kepada beliau, sudah Nyai Ahmad Dahlan tidak ada. Sekali lagi dari pahlawan dari Muhammadiyah ada 22 pahlawan nasional saja lah ya. Dan baru saya tidak ngurus yang lain-lain karena ini yang kita bicara ini dulu. Nah, saya oke lah. Saya jadi apa? Rencananya Mas jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, tapi ada syaratnya. Pertama, harus turun 7 sampai 8 kilogram. Waktu itu pun saya belum segemuk ini. Tapi kan figurnya Kiai Ahmad Dahlan kan memang langsing kurus ya. Gitu. Oke, kalau sekarang mungkin saya disuruh turun 10 kilo kali atau 12 kilo ya. Kemudian kedua, harus lebih hitam. Ya nanti berjemur-jemur deh, iya deh. Kapan syuting? Nanti masih 5-6 bulan lagi. Ya sudah, saya berjemur-jemur, saya diet 2-3 bulan sebelum syuting, saya turun cuma 2,5 kilo. Kemudian sudah berjemur, enggak hitam-hitam saya. Itu kan sedikit coklat. Saya bilang, waduh ini nggak bisa nih. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi Kiai Ahmad Dahlan, nanti jadi Kiai Haji Muhammad Sujat. Jadi saya pemeran Kiai Haji Muhammad Sujat, peletak persaudaraan haji seluruh Indonesia, kakak dari Ki Bagus Sudikusumo, pengatur seluruh Muhammadiyah dan lainnya dengan rumah sakit yang maju-maju. Saya tanya, oke lah, siapa yang jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan?
David Khalik. Di situ saya ketawa. Kenapa ketawa? Ya karena teman main dari kecil dan orang sama-sama orang Bukit ya. Keluarganya dan saya sama-sama seperinduan lah kira-kira ya. Gitu. Seperti keluarga. Tahu David Khalik ya? Ya. Dia manggil saya abang atau udah gitu. Itu deh. Itu saya luruskan ya semuanya ya. Tapi makanya kalau tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Gitu. Baik. Kajiannya adalah diantaranya saya mau tanya dulu. Agama ini namanya apa? Islam. Hurufnya apa? Hijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya adalah ayo. Huruf hijaiyahnya adalah ayo. Nah kok yang perempuan yang jawab? Yang laki-laki tidak pernah ngaji itu gimana? Hah? Ayo coba. Huruf hijaiyah dari kata Islam mudah kan? Huruf Arab kalau nggak ngerti hijaiyah itu huruf Arabnya apa? Hah? Apa? Alif, lalu sin, lam, mim. Tapi dalam kata bahasa Arab alif itu tidak dianggap. Ya, maka hurufnya tinggal sin, lam, dan mim. Nah, sin, lam, mim ini dari huruf 3 huruf ini saja kita juga bisa membuat kata salim. Betul tak? Betul atau salah? Betul. Kemudian kata salam. Betul kan? Kemudian kata salamah. Betul kan? Apa arti kata salim? Apa arti kata salim? Hah? Iya, ibu-ibu lagi yang jawab tapi masih salah ya Bu. Gitu. Apa kata salim artinya? Salim ya Allah Pak. Bu, Dek, apa arti kata salim? Suci, ya. Salim itu suci. Ya. Kemudian kata salam apa artinya kata salam itu? Damai, sejahtera, ya. Kemudian salamah apa arti kata salamah? Ya selamat itu di Indonesia kan. Ada ribuan kata dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Contohnya saya duduk ini apa namanya? Kursi. Yang kalau dipakai untuk menulis itu di atas apa tuh? Kirtas atau kertas. Ya. Banyak sekali. Almari, alamat, ya. Alamat, oh bukan ya, alamat bukan ya. Nah, ini dia Islam. Nah, kemudian saya mau tanya, apakah Islam ini agama Arab? Hah? Apakah Islam ini agama Arab? Kok bukan? Agama Indonesia? Indonesia baru ada nombang 5 Bu. Agama dunia, pintar. Tapi kalau kita menjawab itu harus pakai dalil. Karena Anda jangan percayai Ustadz, Habib, Tuan Guru, Buya, Syekh, Imam, Kiai yang memberikan kajian tanpa pakai dalil. Ya, dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, coba kita telah. Mengapa Islam itu bukan agama Arab? Mengapa kira-kira? Dunia mengakui. Kalau dunia tidak mengakui, bagaimana? Ya tak apa-apa, percobaan yang bagus. Gimana? Bagaimana Bu? Diakui dalam Al-Quran. Diakui dalam Al-Quran yang mana? Coba, di Quran mana? Iya betul itu. Di antaranya, tapi betul. Segala sesuatu itu jadi benar kalau Allah katakan benar di Quran dan minimal di As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Mengapa bukan agama Arab? Banyak dalil di antara inna dina indallahil Islam. Ya, tidak diakui lah semua agama lain apapun kecuali sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Tapi mari kita lihat juga ini tidak bosan-bosannya saya tanyakan ini, tapi ternyata saya memberikan kajian mulai di Indonesia sampai ASEAN, masih salah juga. Jadi harus saya ulang terus. Walaupun mungkin panitia yang ngikutin saya bosan juga, tapi apa boleh buat? Saya kasih variasi macam-macam gitu. Di antaranya saya sampaikan satu ayat Al-Baqarah 136.
Ada yang buka Quran? Kok mau datang ke pengajian tidak baca Quran? Maksudnya bagaimana? Kalau tidak ada Quran ya gadget ini kan ada Qurannya ya kan? Katanya suka ngaji di YouTube ya, suka ngaji kan pasti di YouTube kan pasti pakai gadget ya. Isi dengan Quran dengan hadis, ya enggak? Jadi kalau nunggu di pasar segala macam kita bisa mengaji dengan enak, ya enggak? Nah kita buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 136. Artinya, ini baru artinya, belum makna atau tafsirnya ya. Katakanlah, nyatakanlah, sampaikanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub dan kepada anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Di sini ada yang menarik kita bahas, ada Allah. Orang-orang Timur Tengah memanggil Tuhan juga dengan nama Allah. Serius kita. Karena ada Arab Kristen kan? Ya. Yang Yahudi memanggilnya dengan Allah atau Elohim atau Eli. Ya. Saya juga kan saya peneliti perbandingan agama ya. Dan asik loh. Sebelum ke sana ya, mengapa ilmu perbandingan agama itu pernah diwajari? Mengapa? Mengapa? Di antaranya Anda wajib mempelajarinya. Mengapa? Karena ada satu surah yang 17 kali wajib Anda baca dalam sehari. Apa? Al-Fatihah. Di situ ada ayat yang memerintah Anda untuk mengenal agama lain dan mengetahui kesesatan mereka. Di ayat yang mana di Al-Fatihah? Iya karena Abu wa iya karena Israel itu adalah engkau adalah yang aku bukan ya, tapi sesudahnya. Jangan antum untuk panitia. Atau juga Ali. Coba. Ayatnya mana coba? Masa nggak tahu artinya? Kita tiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita hafalnya kita merem baca tapi nggak tahu. Amin terus nggak ngerti artinya. Apakah kira-kira Allah senang dengan bacaan seperti itu? Nah coba sekarang. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi ada begitu ya. Artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ambo jalanan lurus. Yo. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Coba yang keraslah. Berarti ada kaum yang dimurkai, ada kaum yang sesat. Ada yang sesat, ada yang dimurkai. Siapa mereka? Masya Allah. Yang Yahudi dimurkai atau sesat? Sesat dan dimurkai. Tapi yang sesat saja yang mana? Nasrani. Alhamdulillah orang bukan kita Pak. Di kota besar saja kan ada yang nggak tahu loh. Di situ main Pak. Jadi nggak ngantuk lagi. Tadi saya terpaksa minum obat yang agak migrain. Karena sudah agak hilang. Karena Anda ternyata dosen tuh kalau muridnya pintar senang ya. Gitu. Nggak digaji pun nggak apa-apa. Tapi kalau terima gaji senang aja. Gitu.
Jadi kaum yang sesat ini memang ada, disebutkan di Quran. Itu tafsir Quran tentang Al-Fatihah saja itu berjilid-jilid, Pak. Kemudian ada seorang ulama Minang namanya Bey Arifin, hidupnya di Jawa Timur, menulis buku Samudra Al-Fatihah. Itu buku bestseller nasional dari zaman saya masih kecil. Artinya tahun 80, 90, dicetak orang-orang. Memang disebutkan bahwa orang yang sesat dan ternyata Nasrani, Kristen dan lain-lainnya, dan Majusi, penyembah-penyembah simbolisme berhal dewa-dewi dan lain-lainnya. Tapi yang lebih lagi ada dimurkai, yakni kaum Bani Israel, khususnya bangsa yang Yahudi, ya. Karena nama-nama Nabi ini banyak nama-nama Yahudi kan di ayat itu loh. Betul nggak? Apa yang diberikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa itu Bani Israel semua. Dan ada kata Allah. Nah, tolong tunjukkan kepada saya di konstitusi negara kita ini ada nggak nama Allah? Hah? Gimana? Masya Allah, Allah dibarik. Bagus. Coba sebutkan, boleh, bisa. Agak biru. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lebih lagi di Pancasila itu ada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, lebih lagi dasar negara Republik Indonesia itu ternyata adalah itu. Buktinya di antaranya adalah di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan tolong Anda semuanya wahai sanak sadonya, ingat itu di Pemprov sana, di websitenya masih ada hasil penglihatan Tempo terakhir aku lihat masih ada. Menyatakan bahwa ini dari Tempo ya, bukan dari saya, bukan dari Pemprov ya, dan ini sudah lama. 6 dari 10 pendiri Indonesia itu orang Minang, paham? Atau minimal dididik mendapatkan pengaruh dari orang Minang. Apakah pernah Presiden Republik Indonesia orang Minang? Pernah, kata siapa tidak pernah? Kalian ini bagaimana? Makanya orang Minang maju-maju. Kapan? Bukan PRRI. Kapan? Waktu Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, ibu kota di mana? Bukit Tinggi. Presidennya siapa? Ya itu presiden itu. Mana tidak dihargai orang awak sendiri ya? Manggale merantau kemana-mana, oh ya begini. Padahal ada yang bersandakan syarat sandakan kita Allah. Bangga tuh suku bangsa Anda tuh. Orang Islam, orang Minang bukan Islam lagi sudah mutlak, bukan orang Minang. Iya, benar. Randang itu tidak boleh randang babi, karena randang itu didesain untuk harus halal dengan bumbu-bumbu yang halal, ya tak? Ayo, tapi mari kita konsulkan dengan lain-lainnya, ya tak? Contohnya di antara tanda akhir zaman adalah banyaknya riba. Nah, berapa banyak orang Minang sekarang terjebak riba? Tahu riba ya? Gimana dosa? Terkecil riba adalah seperti menzinahi ibu sendiri, ya kan? Alhamdulillah. Karena itu saya sangat mendukung. Saya dengar secara gerakan untuk membuat daerah istimewa Minangkabau, ya kan? Dikelola secara syariah. Setuju kan? Setuju. Kenapa tidak setuju? Oh itu radikal, Wahabi, teroris. Apalagi kata dia? Apa namanya? Ekstremis, apa ya? Dari dulu Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dikatai Wahabi. Wallah. Dari dulu orang apa dikatai Wahabi, Imam Bonjol ya. Karena dia memang meneruskan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang katanya Wahabi. Ya.
Tapi secara tata bahasa tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Wahabi apa sih artinya? Apa artinya Wahabi? Pengikut si Wahab, ya tak? Nah, siapa si Wahab dalam khazanah Islam ini? Siapa yang ada nama Wahab dalam Islam? Allah Al-Wahhab, ya. Itu salah satu nama Allah dari 99 nama Asmaul Husna. Apa saja misalnya? Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, apa lagi? Terus ya. Nah, kalau mengikuti logika itu, kita bisa saja mengatakan kita ini salami. Itu Rahmani, tapi tidak benar. Kemudian, apa lagi? Apa lagi misalnya? Apa lagi misalnya? Abdul Wahab lagi, maksudnya namanya Muhammadi, ya kan? Artinya ini isapan jempol semuanya, kebohongan, ya. Faham menurut saya? Dari dulu sudah ada usaha untuk kalau orang-orang yang baik-baik ini dilabeli macam-macam, ya. Betul nggak? Orang Minang ini radikal, Anda tidak mau terima Jokowi, misalnya, ya kan? Oh, radikal ya. Misalnya, ada nggak kita dengar seperti itu? Provinsi yang kecil, pemilihan lalu itu loh. Padahal Madura juga sama.